Terus habis itu lanjutkan, kita ngelakuin adanya jurnal koreksi pengusulannya gitu. Jadi yang pertama, tadi yang perlu dikoreksi dari sini kan ininya. Ada yang salah hitung tadi, harusnya nih yang aku merahin, harusnya 30 kali 3.500.000 itu 105 gitu. Berarti kan di sini yang udah terlanjur kita catat itu kan account receivable pada sales revenue-nya sejumlah 150 juta ini kan. 150 juta. Nah, terus yang seharusnya kan account receivable pada sales revenue-nya 105 juta tadi. Terus habis itu usulan jurnal koreksinya berarti kan tinggal kita kurangin sales revenue-nya itu sejumlah 450 juta ini dapat dari 150 juta dikurangi 105 juta pada account receivable gitu. Terus habis itu yang kedua itu tadi yang pokoknya intinya kita udah menganalisis kan. Nah, di sini FOB karena FOB tadi destination harusnya diakuinya itu di tahun 2020 bukan di tahun 2019 gitu. Berarti kan ada penjualan 140 juta yang nggak bisa diakuin. Harus intinya di sini nanti kita harus mengkurangkan sales revenue pada account receivable sejumlah 140 juta. Kalau kalian nggak perlu ini, maksudnya nggak perlu si tercatatnya berapa, jurnal salesnya berapa, nggak usah ditulis. Maksudnya kalau kalian langsung bisa ke jurnal koreksinya lebih bagus karena itu sih yang diperluin di jurnal koreksinya aja ntar. Terus habis itu yang ketiga tadi ada yang belum tercatat kan? Ada yang belum tercatat nih. Retur sejumlah berapa tadi? 3.500 kan. Berarti kan di sini harus ada jurnal sales return allowance pada account receivable sejumlah 7.500.000 gitu. Yang tercatat sebelumnya berapa? Kalau kita ingin tahu ya, berarti kan account receivable pada sales revenue si PT siapa tadi? PT mau lancar kan? Itu kan transaksi penjualannya ini kan 225 juta itu yang udah tercatat. Seharusnya itu kan ada pengembalian gitu. Sales return allowance 3.500 ya udah tinggal ditambahin aja. Oke, sekarang kita bisa mengisi si ininya apa tuh si indeks D1-nya setelah mengisi si ininya apa tuh si D1-nya dan udah ngelakuin usulan-usulan D1-nya gitu. Berarti kan di sini kita bisa lihat kita bisa catat sih sebenarnya di D1. Wait. D1. Oh, sini aja. Catatan. Yang pertama, catatannya tadi bentar guys. Catatannya tadi loh yang ada salah hitung kan. Dia kan seharusnya ada transaksi penjualan, si PT siapa ya tadi yang salah hitung tadi? Ini kan PT Pantang Mundur. PT Pantang Mundur yang lebih catat. Nomor fakturnya dengan nomor faktur si siapa tuh? PT Mau Lancar itu kan ini 4F 12/2019 sejumlah berapa? 450 juta. Tuh. Terus catatan yang kedua, nggak kelihatan ya guys. Oke. Catatan yang kedua itu ini ada transaksi penjualan yang 140 juta harusnya nggak diakuin tuh punya siapa tadi?
Oke. Ada transaksi penjualan siapa? PT Oke saja ya kayaknya tadi. Ya, PT Oke saja ini loh. PT Oke saja sejumlah 140 juta yang belum bisa diakui. Yang ketiga, apa tuh? Ada pengembalian barang, ada nota debit yang belum tercatat. Sejumlah berapa? 37.500 kan. Gitu. Kesimpulannya berarti masih ada salah saji yang ditemukan dan perlu adanya jurnal koreksi sesuai usulan yang ada di atas. Nah, jadi di sini tuh kita ini juga apa tuh kasih juga ini tuh usulan jurnalnya yang mana ya? Usulannya di pare 1 misalnya di sini. Kita namai pare 1. Pare 2. Terus pare 3. Intinya kalau namanya ada pare atau PRJE. Jadi kalau pare itu dia apa ya namanya? Propose adjustment journal entries. Jadi dia lebih ke adjustment-nya. Kalau PRJ itu propose reclassification. Jadi dia lebih ke reklasifikasinya kayak gitu. Jadi ini kan dari tadi kita nggak reklas kan. Dia lebih ke apa sih? Adjustment kan gitu. Jadi usulannya pare 1 gitu. Terus di sini kita kasih juga usulan jurnal pare 2. Terus di sini usulan jurnal pare 3 kayak gitu. Udah selesai kan di D1-nya, kita lanjut ke D2-nya. D2-nya di index D-nya, di lead schedule-nya gitu kan. Nah, berarti sekarang kita bisa ngisi nih penjualannya itu yang tadinya sebelum diaudit 983 juta, setelah diaudit ternyata dari sini kita bisa lihat nih, harusnya ada sales revenue yang harus dikurangi sejumlah 140 juta ditambah sama 450 juta gitu. Maka jadi 185 juta harus dikoreksi. Jadinya penjualannya harusnya 798 juta. Terus retur penjualan tadi 6 juta. Ini salah ini ya guys, bentar. Diskon penjualannya tadi kan ini 6.700.000 dan nggak ada koreksi kan di diskon penjualannya, emang benar sesuai. Terus makanya ya udah tinggal ditaruh per auditnya sama aja 6.700. Terus ada retur penjualannya tadi kan menurut klien sebelum diaudit kan 0. Sekarang setelah diaudit ternyata ada retur yang belum tercatat sejumlah 375 ini. Ya udah tinggal kita debit ditambahkan. Ya udah, sekarang kita summary lagi. Ternyata harusnya setelah diaudit penjualan bersihnya itu adalah 753.800 gitu. Terus ini juga catatan-catatan atas audit yang udah kita temuin tadi sama aja sih sebenarnya. Yang pertama ditemukan lebih catat tadi 45 juta. Terus ada penjualan yang harusnya belum bisa diakuin. Terus adanya penjualan adanya nota debit yang belum tercatat kayak gitu.
udah selesai. Di soal 2 sebenarnya udah aku jelasin sih, di awal tadi kayak apa sih yang kita lakukan gitu kan. Nanti, mmm, kita tulis gitu kayak prosedur auditnya. Berarti yang pertama tadi kan kita ngelakuin fetching kan, yang kita ngecek terjadinya penjualan dari buku besar ke transaksinya kayak gitu. Untuk mencatat akurasinya. Inspeksinya apa? Inspeksi ke dokumen fakturnya, ke kwitansinya kayak gitu. Terus habis itu yang kedua, kita ngelakuin tracing. Kalau tracing itu kebalikan dari fetching. Dia itu ngujinya itu dari nomor fakturnya ke semua transaksi, maksudnya rincian dari ini. Kalau bedanya, kalau tracing, dia itu kita lihat transaksi nomor faktur 2F 12 2019 misalnya 160 juta. 160 juta ini ada nggak sih di rincian penjualan? Oh, ada gitu. Terus habis itu apa itu kita lihat pokoknya semuanya ini semua faktur ini kita lihat ke perincian penjualan. Terus habis itu kita jumlahin 983 kan. Terus baru kita ke buku besarnya. Oh iya 983 berarti lengkap yang dicatat gitu. Intinya kalau tracing kita lihat dulu ke transaksi-transaksinya, ke nomor fakturnya, dokumen kwitansinya, baru ke rincian penjualnya, baru ke buku besarnya. Jadi dia kebalikan dari fetching tadi. Dia ngecek kelengkapannya, oh iya semua transaksi itu benar-benar udah tercatat kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga kita ngelakuin tadi kan perhitungan ulang, kita lakukan rekalkulasi gitu ya kan, rekalkulasi untuk menguji ketepatan perkaliannya itu udah benar apa belum sih, summary-nya udah benar apa belum sih gitu. Makanya ada dua, kalau misal akurasi itu dia berupa yang benar-benar akurasi kayak perkaliannya gitu. Nah, ada juga yang berupa summary and posting. Benar nggak sih, tepat nggak sih postingnya, tepat nggak sih dia perhitungan ke bawahnya, makanya dia dilakukan kayak footing tadi. Nah, ya kan, lebih ke footing. Tapi kalau misal ke akurasi yang ketepatan tadi perkaliannya dia lebih ke cross footing namanya. Gitu. Terus habis itu yang ke apa nih? Kelima kita ngelakuin inspeksi untuk mencari tahu klasifikasinya gitu. Bener nggak sih ini tuh penjualannya tadi yang aku bilang benar-benar dari sales revenue-nya gitu. Benar nggak sih retur penjualannya itu diklasifikasinya ke situ kayak gitu, ya kan? Terus habis itu yang keenam kita ngelakuin cut off tadi. Kita inspeksi, benar nggak sih ini transaksinya harusnya diakunya 2019 bukan gitu. Nah, berarti kan kita harus ngecek tuh FOB-nya, terus tanggal penerimaannya, dan tanggal pengirimannya kalau misal kita pakai FOB shipping point tadi gitu. Terus habis itu yang nomor 7 kita ngelakuin inspeksi untuk akurasinya dengan membandingkan penjualan pada invoice dengan unit penjualan surat jalan yang telah diterima. Intinya kita ngebandingin invoice-nya sama surat jalannya gitu udah diterima. Oke. Intinya di sini. Jadi di surat jalan ini kita kan harus mengecek kan apakah sama invoice-nya. Kan kalau invoice berarti kan udah ditagihkan ke pelanggan. Yang udah ditagihkan ke pelanggan itu udah dikirim apa belum sih? Nah, kayak gitu loh. Jadi mengecek ke akurasian apakah benar-benar si barangnya itu diterima oleh pelanggan. Ini gitu. Terus habis itu kita lakukan perhitungan ulang juga atas tadi ya diskon penjualannya, terus dibandingin sama yang ada di buku besar. Oh iya ternyata diskon penjualannya segini, kita udah lakuin rekalkulasi ulang 2% dikali penjualannya tadi ya kan. Terus habis itu kita lakukan tracing juga ke nota debitnya secara general, itu ke general ledger-nya. Bener nggak sih retur penjualannya itu udah tercatat nggak sih di buku besarnya? Ternyata ada yang belum kecatat, padahal ada loh transaksinya di 31 Desember kayak gitu. Kita menguji completeness-nya gitu. Ternyata belum ada yang belum tercatat gitu.
Oke, sekian yang bisa aku sampaikan. Apabila ada kesalahan, boleh menjadi saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.